Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Mahardika yang berbahagia. Saya mewakili juru bicara gugus tugas COVID-19 menyampaikan update data perkembangan jumlah kasus COVID-19 pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Yang pertama adalah data kasus suspek, yang itu kasus suspek hari ini berkurang 1 sehingga jadi kosong, ya. Kemarin 1, sekarang sudah pindah menjadi kosong. Pindah kasus, yaitu ke Diskadit 1 orang. Untuk kasus suspek yang isolasi kosong, tidak ada. Terus kasus suspek yang meninggal dunia juga kosong. Untuk kumulatif kasus suspek Diskadit 239 orang bertambah 1, dengan rincian suspek hasil RT-PCR negatif yang sembuh 233 bertambah 1, Diskadit yang meninggal dunia hasil RT-PCR negatif 6 orang tetap. Untuk data kasus probable tidak ada perubahan. Itu kumulatif kasus probable meninggal dunia 1 orang. Untuk kasusnya kontak erat, kumulatif kontak erat yang masih dipantau 56 orang, berkurang 1. Pindah kasus ke Diskadit 1 orang, sehingga kumulatif kontak Diskadit, ya, itu yang selesai isolasi 877 orang bertambah 1. Untuk data kasus konfirmasi, kumulatif kasus konfirmasi hari ini 125 orang, tetap tidak ada penambahan. Kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 91 orang, tidak ada perubahan tetap. Yang melakukan isolasi, yaitu isolasi di rumah sakit rujukan 13 orang, isolasi di rumah sakit darurat 4 orang, isolasi mandiri 11 orang. Untuk kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia 6 orang. Itu Bang Dido yang bisa kami laporkan. Kali tidak ada penambahan kasus, hanya pindah kasus saja. Yang kemarin suspek hasil RT-PCR-nya negatif dan kembali ke pindah kasus ke Diskadit. Itu Bang Dido. Iya, Pak Didi, untuk secara mingguan mungkin ya, ini di Kota Blitar ini secara kurva apakah ada penurunan atau bagaimana Pak Didi? Kalau total kumulatif kasus dalam minggu, ya dalam Nggih. 1 minggu Nggih. ada peningkatan. Oh, Dari yang kemarin saya nggak hafal sekali jumlahnya, tapi nggih. setiap hari ada peningkatan. Ada 5 kasus, 2 Nggih. kasus, Nggih. terus kemarin 7 kasus, ya Nggih. itu terus. Nah ini dalam 1 minggu ini, ya, Nggih. dalam 1 minggu ada peningkatan, tetapi tidak melebihi dari batas mediannya itu dalam artian tanda kutip puncak dari kasus dalam 1 minggu itu ada 10. Nah, median tengahnya itu 5. Jadi istilahnya ada Masih di bawah ya. 5 berturut, ya, Iya. seperti itu gitu, Pak. Gitu. Iya. Untuk yang terkonfirmasi Pak Didi, kini kan secara ini meningkat ya Pak ya. Betul. Ini mungkin di rata-rata ini penyebab apa nih Pak Didi? Mungkin orang pergi atau bagaimana Oh ini? begitu, Nggih. ya, ya. Jadi ini sebenarnya ada yang pergi, ya, ada 3 klasifikasi, ya. Yang pertama dengan perkantoran, Nggih. ya. Yang kedua dengan nakes, ya, tenaga kesehatan. Yang ketiga pelaku perjalanan. Nah, ini ada 3, tetapi dengan istilahnya, apakah ini yang dikatakan tadi bukan si kantor gitu, ya. Nggih. Perkantoran ini kan juga rumahnya kan juga berjauhan semuanya, ya. Nggih. Jadi
Artinya di dalam Blitar Raya secara otomatis kan ini sudah menjadikan apa? Jadi ada satu transmisi lokal gitu. Iya. Ya, Iya. jadi kalau kantor ini yang kita takutkan memang menjadi klaster baru ya, atau memang masih masih dalam identifikasi atau sudah terjadi Pak Didi? Oke, sudah terjadi. Sudah terjadi nggih? Sudah terjadi. Jadi Nggih. artinya tapi penyebab yang dari sumber penyebab kantor sendiri ya artinya dari satu orang itu yang belum tahu. Nggih, nggih. Karena tidak tutup kemungkinan apa istilahnya yang dari rumah masing-masing itu juga sudah punya membawa, kumpul di salah satu kantor, Nggih. begitu kan, satu ruangan. Iya. Nah sehingga menyebar, dari pulang lagi ke keluarga, kan begitu. Nggih. Jadi hal semacam itu ya, ini yang memang kadang kesulitan kalau pemutusan mata rantai ya. Memang secara komprehensif kita menangani ini tidak bisa serta-merta diputus, misalnya hanya daerah kantor ini saja diputus, tidak bisa, karena orang tersebut juga berinteraksi dengan orang lain. Iya. Jadi secara ini kita cari pelacak namanya, yaitu ya tracing juga semua itu. Nah ini yang setelah dilakukan penemu kontak dengan siapa ini harus dilokalisir, yang betul-betul lokalisir. Iya. Sambil menunggu hasil. Nah, selama sambil menunggu hasil, kan memerlukan waktu itu. Nggih. Nah, memerlukan waktu ini kalau yang bersangkutan tidak betul-betul menarik diri di dalam artian tidak keluar, tidak istilahnya apa namanya, ya kadang jalan atau bagiannya keluar dari rumah, itu kan juga risiko juga dia ya akhirnya bisa menularkan ke yang lain. Karena merasa kebanyakan kan tanpa gejala. Betul, betul. Sambil menunggu kan dia merasa jenuh, tidak ada hasil, maksudnya dalam 1, 2, 3, 4 hari kasarannya. Nah itu di rumah terus, nah akhirnya jenuh. Ini yang di apa namanya, kalau memang konsumen logis harusnya sih sebenarnya harusnya setelah tanpa gejala sambil menunggu hasil itu memang harus dilepas, itu di istilahnya diputuslah kasarannya. Ya tidak boleh dengan siapa-siapa, dia harus di ruang tersendiri begitu. Ini yang belum. Sementara yang kita kan setelah positif diambil. Selama menunggu positif keluar ini kan membutuhkan, ini kan masih interaksi dengan orang luar. Nah ini kan bertambah berantai gitu ya, begitu. Iya. Bisa juga satu orang saja sebagai sumber penularan pertama, dia bisa berantai kepada 5 orang. Dari 5 orang ini pun juga berantai lagi. Jadi kayak MLM gitu. Betul, betul Pak. Nah, itu multi level jadinya. Multi level penyakit ya. Multi level seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi virus corona ini mempunyai teori MLM. Betul, ini sudah dipelajari dulu berarti Pak Didi. Pak Didi, untuk di kantor-kantor sudah ada himbauan-himbauan ya Pak Didi ya, khususnya yang di kantor-kantor swasta gitu kan, pastinya ada himbauan-himbauan supaya tidak menjadikan klaster baru ya Pak Didi. Ya kita memang sudah setiap hari kan mesti mengimbau mereka juga di kantor sudah ada kesiapan, dalam artian protokol kesehatan sudah, cuci tangan dan seramanya, tinggal penerapannya. Tetapi kita belum melakukan secara masif ya, dalam artian bahwa kelihatan memang tidak ada. Tapi kalau betul kita lakukan screening pun nanti juga menemukan. Tetapi efek screening itu juga harus kita pertimbangkan. Ya, efek pertimbangan, karena mengejar terus itu loh. Ya tadi itu. Iya. Ya. Karena multi level itu loh Pak Didi yang kita susah ini. Satu dapat bonus 5, yang dapat bonus lagi kan begitu akhirnya. Ya. Pak Didi, satu lagi nih Pak Didi. Saya membaca artikel ini, kalau sudah terkena
konfirmasi kena yang namanya COVID-19, apakah tidak diperbolehkan untuk melakukan olahraga itu Pak Didik? Bagaimana itu? Apa betul atau memang bagaimana itu Pak Didik? Setelah corona, Kena kan menjalani isolasi ya Pak Didik ya. Setelah menjalani isolasi kadang-kadang kan ada olahraga untuk meningkatkan imunitas kan. Yang saya membaca itu apa betul setelah kena itu tidak boleh olahraga yang agak berat-berat gitu olahraganya gitu. ya kita melihat dari usianya mereka, artinya ya sesuai tadi yang disampaikan, olahraga yang mana dulu, ya tuh, olahraga mana. Tapi beraktivitas itu memang diperbolehkan sepanjang yang bersangkutan positif itu tidak ada gejala. Nggak mungkin kan orang sakit demam batuk panas gitu terus olahraga kan nggak mungkin. Iya betul. Ya, tetapi ada yang tidak mengenai gejala asimptomatik, ya boleh melakukan aktivitas ringan, yaitu tadi misalnya berjemur, terus istilahnya gerak senam sedikit-sedikit, ya nggak ada masalah, nggak ada masalah sebenarnya, ya. Tetapi sepanjang sebelum selesai masa isolasi, ya, ibaratnya masa idahnya itu ya, berapa hari, 14 hari sebelum selesai, tanpa gejala, ya boleh aktivitas tapi di dalam situ sendiri, tidak boleh kemana-mana. Ya, artinya bahwa kalau seandainya di rumah ada ruang isolasi, ya tidak di situ. Ya gerakan di rumah aja di situ ya. Ikuti apa yang disarankan dari tenaga kesehatan, tenaga medis ya. Ya, sepanjang artinya hubungannya apakah ada penyakit penyertanya atau tidak, kan itu dulu. Kalau tidak ada penyakit penyerta, ya aktivitas itu biasanya juga nggak ada masalah. Itu begitu, Bang. Ya, istilahnya apa ya, pergerakan itu kan ya boleh lah tanpa gejala. Kayak semacam kita ini kalau misalnya kalau tanpa gejala seperti kita gini lah, ya bisa siaran jenengan. Betul. Ya Mas. Itulah. Jadi tergantung dari situasi dari orang tersebut ya Pak Didi. Ya betul. Dengan seperti itu. Ya, kalau seandainya positif terus main badminton, nah itu lain lagi. Iya, atau main sepak bola gitu ya. Iya. Sampai dulu istirahat dulu sebentar. Selesai. Kalau sudah dinyatakan sembuh dengan masa itu tadi, sudah nggak boleh. Ya, itu. Tapi tetap protokol kesehatan juga, walaupun tidak kan tetap dilakukan. Begitu. Iya. Mungkin ada lagi Pak Didi yang perlu disampaikan kepada masyarakat Kota Blitar? Ya itu saja. Kita mengimbau saja semuanya ya. Apakah yang bergejala atau tidak bergejala, ataupun melakukan aktivitas dimanapun, semuanya ini utama adalah masker namanya. Seperti begitu. Ya, kita tidak bosan-bosan yang melakukan seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Didi atas waktunya. Semoga Pak Didi juga diberikan kesehatan terus. Dan kita semua yang ada di Kota Blitar semakin kurvanya semakin melandai ya Pak Didi. Kita berharap sama-sama seperti itu. Jangan terus ada lonjakan langsung meningkat. Betul. Ini kan kasus di Banyuwangi kemarin itu karena pondok langsung meningkat sekitar itu. Nah, ini harapan kami juga semuanya, apalagi termasuk yang sekolah-sekolah yang berkelompok ini kan juga risiko tinggi juga. Di Kota Blitar masih zona apa nih Pak Didi? Kita hitung kemarin dengan indikator, alhamdulillah sementara masih orange. Ya. Mudah-mudahan dalam seminggu ke depan tidak ada peningkatan yang lebih, ya. Tidak ada peningkatan dalam arti negatif median tadi, median ya, tengah-tengahnya di situ, dan itu insya Allah kita akan menurunkan lagi ke kuning. Amin. Harapannya kita dalam seminggu kita puasa seminggu, harapan kita. Iya, amin Pak Didi. Semoga Pak Didi. Sekali lagi terima kasih Pak Didi atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.